Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Nah, semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih belum bisa bertatap muka. Semoga Covid ini segera pergi agar kita dapat berkumpul kembali di sekolah harapan 3 ini tercinta. Nah, hari ini materi yang akan ibu sampaikan yaitu materi senam lantai. Apa itu senam lantai? Senam lantai adalah satu dari rumpun senam sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan atau bentuk pembelajaran dilakukan di lantai. Jadi lantai harus beraraskan matras yang merupakan alat yang dipergunakan. Senam lantai disebut juga dengan istilah pembelajaran bebas. Nah, tujuan senam lantai juga untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai sendiri, juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan senam dengan alat. Manfaat senam lantai adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai kegiatannya, kamu akan berkembang daya tahan otot, kekuatan, kelenturan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Manfaat fisik, ketika mengikuti senam, kamu dituntut untuk berpikir sendiri tentang perkembangan keterampilannya. Untuk itu, kamu harus mampu menggunakan kemampuan berpikir secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak. Dengan demikian, kamu akan berkembang kemampuan mentalnya. Nah, ada 3 aktivitas pembelajaran senam lantai, yaitu yang pertama aktivitas pembelajaran guling depan, pembelajaran guling belakang, dan aktivitas pembelajaran gerak guling lantai. Ada beberapa contoh komponen bentuk aktivitas latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang pertama, daya tahan jantung dan paru-paru. Kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Yang kedua, kekuatan. Nah, kekuatan, kemampuan otot dan saraf tubuh untuk mengatasi beban internal dan beban eksternal. Dan yang ketiga, ada kelincahan. Kelincahan, kemampuan seseorang untuk dapat bergerak dengan sangat cepat dan mengubah arah dengan tangkas juga. Dan yang terakhir, ada kelenturan. Kemungkinan gerak maksimal yang dapat dilakukan oleh suatu sendi. Seseorang dikatakan lentur apabila ia mampu membungkuk dengan maksimal, mampu duduk dengan kaki terbuka, dan mampu melentik dengan sempurna. Lihat di sini ada contoh aktivitas pembelajaran guling depan. Lihat gambar yang atas yaitu berguling ke depan, dan yang bawah yaitu berguling ke belakang. Penjelasan cara melakukan guling depan. Yang pertama, sikap awal jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada, kedua tangan menumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Kemudian bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Dan yang terakhir, ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi. Ini ada aktivitas pembelajaran guling belakang atau back roll. Lihat nak, di sini ada gambarnya. Penjelasan cara melakukan gerakan guling belakang ini, yang pertama ada sikap awal dalam posisi jongkok. Kedua tangan ditekukkan dan telapak tangan di atas bahu, menghadap ke atas dan kaki sedikit rapat. Dan yang kedua, kepala ditundukkan kemudian kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan siap menolak. Dan yang terakhir, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas. Aktivitas pembelajaran guling lenting. Nah, di sini udah ada gambarnya, gambar yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Sikap awal, berdiri tegap dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan diangkat lurus, letakkan kedua tangan di lantai kira-kira 1 langkah dari kaki. Dan kedua, kemudian letakkan tengkuk di antara kedua tangan sambil mengambil sikap guling depan. Dan yang ketiga, kedua kaki dijaga agar tetap lurus. Nah, ada sikap pelaksanaannya. Sikap pelaksanaan ketika posisi untuk guling depan telah tercapai, segera gulingkan badan ke depan. Saat badan sudah berada di atas kepala, kedua kaki dari belakang segera dilecutkan ke depan lurus, dibantu oleh kedua tangan menolak pada
lantai. Lanjutkan, ini menyebabkan badan melenting ke depan untuk memberikan dorongan sehingga badan terangkat. Yang terakhir ada sikap akhir. Yang pertama, ketika layangan selesai, kedua kaki segera mendarat, badan tetap melenting dan kedua lengan tetap terangkat lurus, dan gerakan akhir adalah berdiri tegap. Nah, materi kita yaitu senam lantai sudah selesai. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Dan ingat nak, materi senam lantai ini tidak bisa dilakukan di lantai tanpa beralaskan matras karena dapat melukai dan mencederai diri kalian. Nah, jika kalian ingin mencobanya, silakan mencoba di atas matras atau di atas tempat tidur kalian. Oke, cukup sampai di sini. Semoga kalian semua sehat selalu dan kita dapat berkumpul kembali di sekolah kita tercinta, yaitu Sekolah Harapan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.